Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aul Farhan Salsabila, Stambuki 7012018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan biotransformasi, farmakodinamik, dan farmakokinetik obat guaifenesin. Jadi biasanya orang yang terkena batuk itu sering menggunakan obat guaifenesin untuk mengatasi batuknya. Jadi batuk itu apa? Jadi batuk itu merupakan pertahanan tubuh di saluran pernapasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi dan tenggorokan karena adanya lendir atau mukus, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Secara umum batuk itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu batuk kering dan juga batuk berdahak. Nah, untuk penggunaan obat guaifenesin ini biasanya itu digunakan untuk orang yang terkena batuk berdahak. Jadi batuk berdahak ini disebabkan oleh adanya infeksi mikroorganisme atau virus dan dapat dikenali dari suaranya yang lebih berat dan adanya pengeluaran dahak. Nah, jadi batuk berdahak ini adalah salah satu penyakit yang membuat penderitanya sangat merasa tidak nyaman. Jadi, obat guaifenesin ini adalah obat untuk mengatasi batuk berdahak. Obat ini dapat meredakan penumpukan dahak di saluran pernapasan akibat flu, infeksi, ataupun alergi. Jadi, guaifenesin ini tidak dapat digunakan untuk meredakan batuk yang disebabkan oleh penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Jadi guaifenesin ini merupakan ekspektoran yang meningkatkan hasil dahak dan sekresi bronkial dengan mengurangi perekatan dan tegangan permukaan. Jadi aliran sekresi kental yang kurang meningkat mendorong tindakan siliaris dan mengubah bentuk kering yang tidak produktif ke yang lebih produktif dan jarang terjadi. Dengan mengurangi viskositas dan kelekatan sekresinya, jadi guaifenesin ini meningkatkan keefektifan mekanisme mukosiliar dalam menghilangkan sekresi, akumulasi, dan jalan napas atas dan bawah. Jadi guaifenesin ini dapat bertindak sebagai iritasi pada reseptor vagal lambung dan molekul refleks parasimpatis eferen yang menyebabkan ekositosis glandular campuran lendir yang kurang kental. Kombinasi ini dapat menyimpan ulet dan bahan mukopuluran yang beku dan tersumbat dari saluran udara kecil yang terhambat dan menyebabkan perbaikan dyspnea atau kerja pernapasan sementara. Nah, jadi guaifenesin ini memiliki rumus struktur C10H14O4. Jadi berat molekulnya itu 198,22. Untuk pemberian dari guaifenesin sendiri ini, dia ini merupakan serbuk hablur, putih sampai agak kelabu. Jadi baunya itu khas lemah dan rasa pahit. Kemudian kelarutan dari guaifenesin sendiri ini, dia ini larut dalam air, larut dalam etanol, dan dalam kloroform, dan juga dia larut dalam propilen glikol. Jadi guaifenesin ini agak sukar larut dalam gliserin. Lanjut kita masuk ke farmakodinamiknya. Jadi guaifenesin sendiri ini bertindak sebagai ekspektoran dengan meningkatkan hidrasi efektif kelenjar pernapasan sehingga meningkatkan volume dan mengurangi viskositas sekresi bronkial yang ulet, sehingga memfasilitasi pembuangannya melalui proses pembersihan alami. Berikutnya kita masuk ke farmakokinetiknya. Jadi penyerapannya itu dapat diserap dengan baik pada saluran pencernaan. Waktu konsentrasi plasma untuk memuncak itu sekitar 15 menit. Untuk distribusinya sendiri, jadi dia ini didistribusi dalam jumlah yang kecil mampu memasuki ASI. Untuk metabolismenya dilakukan di hati dan melalui proses oksidasi dan demitilasi. Untuk ekspresinya sendiri, dia itu diekspresi melalui urin. Untuk waktu paru eliminasinya kira-kira 1 jam. Guaifenesin ini mempunyai nama lain yaitu glyceryl guaicolat. Jadi ini merupakan derival guaikol yang banyak digunakan sebagai ekspektoran dalam berbagai jenis sediaan batuk. Nah, jadi pada dosis tinggi itu dia itu bekerja merelaksasi otot. Jadi ekspektoran ini merupakan obat yang dapat merangsang pengeluaran dahak dari saluran nafas. Nah,
Jadi salah satu obat yang mengandung guaifenesin itu adalah lasal expectorant. Jadi lasal expectorant ini merupakan sirup, yaitu obat yang mengandung kombinasi antara salbutamol dan juga guaifenesin. Jadi obat batuk ini atau guaifenesin ini biasanya ada tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, larutan ataupun obat cair. Pada bentuk tablet obat ini tersedia dalam dosis 200 mg, 400 mg, sedangkan pada tablet dosis besar tersedia dalam bentuk 600 mg dan 1200 mg. Pada guaifenesin bentuk cair atau larutan tersedia dalam dosis 100 mg per 5 ml, 200 mg per 10 ml, dan 300 mg per 15 ml. Terus kemudian guaifenesin dalam bentuk sirup atau suspensi itu tersedia dalam ukuran 100 mg per 5 ml. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.